DNA tidak bisa digunakan. Seperti DNA untuk untuk menafikan nasabnya orang, lalu nasabnya orang dibilang Yahudi, itu gak boleh. Atau misalnya untuk menyambungkan nasab dirinya dengan nasab lain agar bisa misalnya mengaku Sayyid atau mengaku Habib, itu gak boleh. Dan ini juga menjadi i'timad ya, pegangan para mufti di Timur Tengah, misalnya mufti Mesir. Saya barusan sudah buka ya, dan coba saya baca-baca, benar ternyata sudah ada keputusan muktamar tahun 2004 yang dilakukan di Solo dalam sebuah bahsul masail al-waqiyah di asrama Haji Donohudan Boyolali di Solo. Secara spesifik persis seperti yang sedang kita bicarakan adalah penetapan nasab berdasarkan tes DNA. Rupanya di hasil muktamar ini tes DNA itu dikiaskan kepada al-qiyafah. Di sini saya akan bacakan saja ya supaya nggak salah-salah ya. Jadi pertanyaan kuncinya itu, apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaqun nasab sebagaimana al-qiyafah? Ilhaqun nasab maksudnya adalah ketersambungan atau keterhubungan nasab ya, sebagaimana al-qiyafah. Al-qiyafah itu adalah praktik yang dilakukan oleh Nabi dulu dan juga para ahli nasab di zaman Nabi ketika ingin mengetahui nasab seseorang melalui identifikasi fisik, misalnya kemiripan kaki, kemiripan tangan gitu ya, kemiripan kulit dan seterusnya. Nah, karena tes DNA ini berbicara soal tidak hanya sekedar darah ya, tetapi juga kemiripan fisik itu pasti ada karena ada turunan dari DNA yang di atasnya. Ya, sehingga sepertinya para ulama ketika berbicara soal tes DNA ini kemudian langsung menghubungkannya dengan teknologi sederhana di masa Rasulullah dulu, di mana qiyafah ini diberlakukan. Di Bahsul Masail ini dimunculkan dua hadis sebagai dasar pengambilan hukumnya, yaitu hadis yang keduanya itu diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saya tidak bacakan Arabnya, saya bacakan langsung saja artinya, nanti video ini kepanjangan ya. Hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdu bin Zum'ah berselisih tentang seorang anak laki-laki. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, ini anak saudara laki-laki saya, Utbah bin Abi Waqqas. Ia berpesan kepada aku bahwa bocah tersebut adalah anaknya. Lihatlah kemiripan bocah ini, katanya Sa'ad ya kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi Abdu bin Zam'ah ya berkata, bocah ini saudara laki-laki saya wahai Rasulullah. Ia dilahirkan dari hubungan badan ayahku dengan budak wanitanya. Nah, karena dia berselisih antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdu bin Zam'ah ini, lalu Rasulullah SAW kemudian meneliti kemiripan anak tersebut. Maka Rasulullah melihat anak itu ternyata sangat mirip dengan Utbah ya, Utbah bin Abi Waqqas. Lalu beliau bersabda, anak ini saudaramu wahai Abdu bin Zam'ah. Seorang anak adalah milik orang yang berhubungan badan di tempat tidur, sedangkan bagi orang yang berzina mendapatkan kerugian. Dan pakailah tirai darinya wahai Saudah bin Zam'ah. Sejak saat itu Saudah tidak pernah melihat anak itu lagi. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan ini hadis sahih. Ini bukan hadis yang lain ya, tetapi hadis yang sama tetapi dengan riwayat yang berbeda. Ini hadis yang kedua. Nah, seperti bahsul masail lainnya, biasanya para peserta itu kan memberikan argumentasi dari para pakar yang tentu berbicara tentang DNA, baik yang ada di kitab-kitab klasik maupun kitab-kitab kontemporer. Nah, ini beberapa referensi dari beberapa kaul ulama terkait dengan DNA ini. Jadi saya perlihatkan beberapa referensi yang dipakai oleh para peserta bahsul masail. Di antaranya itu adalah Thara'iq al-Hukum fi Syariah al-Islamiyah ya, Saleh Ali Nasir, kemudian Imam Al-Haramain, Al-Burhan fi Usul Fiqh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan lain-lain ya. Coba kita baca saja ya referensinya ini, coba kita baca. Referensi yang pertama dari Thara'iq al-Hukum fi Syariah al-Islamiyah, dikatakan oleh pengarang
kitab ini, terkadang hasil penelitian laborat bisa memberi manfaat, hanya saja detail dan kebenaran secara pasti masih menjadi bahan diskusi. Ya, berarti beliau berpendapat bahwa ini masih DNA ini masih dalam ikhtilaf ya, masih dalam ikhtilaf ulama. Alasannya dikarenakan kemiripan golongan darah antara seorang dengan orang lain merupakan hal yang bisa saja terjadi. Di samping itu masih terbukanya kemungkinan kesalahan hasil analisa laborat dan terjadinya pemalsuan. Oleh karena itu, penggunaan sarana ini hanya untuk meniadakan hubungan garis keturunan saja dan tidak untuk digunakan dalam menetapkan hubungan garis keturunan atau nasab. Jadi ada dua ya, ada yang meniadakan hubungan garis keturunan, ada yang menetapkan hubungan garis keturunan ya. Kalau meniadakan hubungan garis keturunan artinya misalnya ada klaim bahwa si A adalah anaknya si B. Lalu digunakanlah tes DNA ini, maka ini bisa digunakan untuk meniadakan. Artinya tes DNA ini ketika terbukti bahwa dia tidak punya hubungan darah dengan si B, maka si A ini bukanlah anaknya si B, seperti itu. Tapi tidak bisa dilakukan untuk menetapkan hubungan garis keturunan. Misalnya si A ini dengan tes DNA bisa dipastikan bahwa dia anaknya si B. Itu namanya menetapkan. Itu ada bedanya ya, perbedaannya di situ. Jadi menurut ini siapa pengarang kitab ini tadi, Saleh Ali Nasir dan kawan-kawan, berarti penulisnya tidak satu. Menurut beliau bahwa tes DNA ini hanya bisa dilakukan dalam rangka meniadakan hubungan garis keturunan, tapi untuk menetapkan itu tidak bisa diberlakukan, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, nah ini di dalam usul fikih, Al-Burhan fi Ushulil Fiqh, kemungkinan paling maksimal dalam hal tersebut adalah bahwa andaikan Rasulullah SAW tidak meyakini informasi ahli nasab, tentu beliau menganggapnya sebagai larangan, asumsi, perkiraan, dan taksiran, dan tentu akan sering dalam tidak tepat dalam beberapa kesempatan, meski bisa tepat dalam kesempatan yang lain. Maka ketika beliau Nabi Muhammad SAW membiarkan dan tidak menolaknya, maka pembahasan tentang nasab itu berdasarkan teori kiafah, maka penerimaan ahli nasab dari kajian tersebut bisa menunjukkan bahwa kiafah adalah dasar penentuan nasab, dan demikian yang mungkin dalam masalah tersebut. Jadi kalau soal teknologi kiafah atau teknologi sederhana yang dilakukan Rasul ketika mengidentifikasi nasab seseorang melalui bentuk fisik dari kaki, tangan, dan lain sebagainya, itu tidak ada penolakan oleh Rasulullah, dan tidak ada larangan, tidak ada semacam tidak ada nahi gitu, tidak ada larangan. Kalau tidak ada larangan artinya kan boleh dilakukan gitu. Sehingga Imam Al-Haramain dalam Al-Burhan fi Ushul Fiqh ini mengatakan bahwa al-qiyafah itu boleh dilakukan begitu. Kemudian di nomor 3, At-Turuq Al-Hukmiyah fi Siyasah Asy-Syar'iyyah, dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud adalah sungguh ahli kiafah itu seperti pakar bidang tertentu, juru taksir, juru pembagi, dan semisalnya dari orang-orang yang berpedoman pada perkara yang bersifat kasat mata dan bisa dilihat mereka. Dalam hal tersebut mereka memiliki tanda-tanda yang secara khusus diketahui mereka, yaitu kemiripan, perbedaan, taksiran, dan ukuran luas. Yang lebih mendalam dari hal ini adalah orang-orang yang berkumpul untuk melihat hilal. Ketika satu atau dua orang di antara mereka melihatnya, maka diputuskan dengan informasi satu atau dua orang tadi tanpa informasi dari selainnya. Jadi kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini menyamakan ahli kiafah, orang yang bisa membaca garis kaki, orang yang bisa membaca, keahlian membaca nasab dari ciri-ciri fisik ini disamakan dengan orang yang sebagai saksi melihat hilal begitu ya. Kemudian ini Takmiliyah Al-Majmu'. Ini banyak ya teman-teman ya, kalau saya bacain semua panjang sekali videonya. Kesimpulannya gini, jadi kiafah ini mirip sekali dengan tes DNA, karena kiafah ini kan mengidentifikasi dari unsur-unsur fisiknya saja. Nah, misalnya kemiripan wajah, kemiripan kulit, kemiripan kaki, ya, kemiripan tangan, dan seterusnya. Nah, di tes DNA yang saat ini saya nonton beberapa orang-orang yang sudah tes DNA, memang betul di situ di websitenya itu tertera, kamu ini rambutnya ikal, kulitnya agak sawo matang, kemudian juga tingginya sekian dan seterusnya, seperti itu.
Tes DNA itu begitu, jadi mirip. Wajar kalau kemudian para ulama di arena Bahsul Masail ini mengkiaskan kepada Al-Qiyafah ini. Di sini juga ada salah satu tulisan yang ditulis oleh Dr. Haji Bahrudin Muhammad SHMH yang juga websitenya Mahkamah Agung. Coba saya bacain ya sedikit, ini penting ini. Reaktualisasi hukum pembuktian nasab berbasis teknologi Al-Qiyafah. Perspektif hermeneutika hukum Fadlur Rahman. Penetapan hubungan nasab kepada seseorang bukan persoalan yang mudah. Oleh karena itu, untuk menetapkan nasab memerlukan kerangka hukum, salah satunya melalui hukum pembuktian adanya nasab. Penetapan nasab secara fisik dalam terminologi hukum pembuktian di masa lalu dikenal dengan istilah Al-Qiyafah. Teknologi Al-Qiyafah adalah suatu keahlian seorang untuk mengetahui kemiripan orang melalui jejak atau telapak kakinya. Keahlian ini berguna sebagai salah satu cara untuk menetapkan nasab seseorang. Teknologi Al-Qiyafah telah mengilhami konsep pembuktian nasab di masa sekarang melalui pengembangan dan modernisasi teknologi penetapan nasab melalui tes DNA yang memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih kuat. Nah, ini ternyata memang Al-Qiyafah inilah yang menjadi inspirasi daripada teknologi hari ini. Kan luar biasa Islam ini ya. Gimana kalau ada orang yang mengatakan bahwa teknologi ini produk Yahudi, produk ini, produk, saya kira justru ini kalau kita baca tulisan ini, justru Al-Qiyafah inilah yang menjadi salah satu dasar dari teknologi tes DNA gitu. Oleh sebab itu, jika di masa lalu penetapan nasab anak sudah dilakukan berdasarkan basis-basis teknologi seperti teknologi Al-Qiyafah meskipun masih sangat alami, tetapi konsep Al-Qiyafah yang menitik beratkan pada kesamaan rupa, kesamaan warna kulit, kesamaan rambut, jejak atau telapak kaki dan lain-lain telah mengindikasikan bahwa hukum pembuktian dalam peradilan Islam sudah sangat maju saat itu. Oleh karena itu, konsep Al-Qiyafah yang telah mengilhami konsep pembuktian nasab bagi anak dapat diaktualisasikan kembali guna mempermudah penyelesaian berbagai perkara yang berkaitan dengan hukum pembuktian. Pengembangan konsep Al-Qiyafah sebagai alat bukti dapat dimasukkan sebagai alat bukti melalui keterangan ahli yang diaktualisasikan dalam ilmu DNA. Jadi itu teman-teman. Jadi kemarin saya bilang sudah masuk di Departemen Agama di Pengadilan Agama, sudah masuk di Mahkamah Agung ya. Maka kalau ada orang hari ini yang tidak percaya tes DNA, maka ya aneh saja, sangat aneh. Di saat dunia sudah sangat global, bisa dicari tahu sendiri, bahkan kita bisa tes dari rumah. Saya aja kalau misalnya mau tes itu kan tinggal buka websitenya, bayar, kirim sampel, udah itu kan bisa kita tahu kan. Oke lah kalau dikatakan bahwa itu produknya orang barat, tapi apakah semua produk orang barat tidak ada gunanya ya, tidak bermanfaat atau tidak penting gitu ya? Enggak juga gitu kan. Masa semuanya produknya harus dari Arab aja baru kita terima? Ya enggak lah. Oke sahabat-sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan kita pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.